Pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah diberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif SMK Manahijul Huda. Salawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepangkuan baginda kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan Kepala SMK Manahijul Huda, acara yang keempat penyampaian diseminasi budaya positif, dan acara yang terakhir penutup. Kembali kepada acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan bisa membawa lancarnya acara pada hari ini. Ala niyatus sholihah al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Endah Surhartiwi, Sarjana Pendidikan. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdoa dulu. Adapun acara yang ketiga yakni sambutan Kepala SMK Manahijul Huda yang akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Bidang Manajemen Mutu Pendidikan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Dwi Indra Permana kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini tidak mengurangi maknanya nanti apa yang akan disampaikan sebelumnya sama wakil kurikulum. Tapi saya akan berpesan ya beberapa hal, yaitu yang kaitannya dengan kegiatan yang akan disampaikan. Jadi dengan adanya perubahan regulasi yang baru, ya, ada guru PS kurikulum merdeka, ada guru PS versus guru penggerak, ada guru versus
pelatihan online dan lain sebagainya, banyak sekali yang bisa diikuti ya, yang ujung-ujungnya jawabannya sibuk, bahkan lebih sibuk daripada kita pada saat melaksanakan kurikulum 2013. Itu kesimpulan yang pertama yang bisa dirasakan. Tapi walaupun demikian, tentunya kita tidak boleh mundur, tetap harus maju dan mengikuti kegiatan itu. Karena apa? Ya, ditandai dengan adanya perubahan regulasi yang baru. Nah, seperti contohnya yang kemarin saya share di WA Group itu tentang penghargaan negara, penghargaan pemerintah terhadap guru, baik guru negeri maupun guru swasta, yaitu berubahnya penerimaan TPG, tunjangan profesi guru. Nah, kalau dulu dikonotasikan dibagi yang sertifikasi dan non sertifikasi. Nah, di regulasi yang baru nanti kalau tidak salah sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh menteri kita ya, itu yang membatasi itu guru penggerak dan tidak guru penggerak, atau guru penggerak dan bukan guru penggerak. Nah, jadi batasannya seperti itu yang akan diberlakukan ke depannya. Nah, maka karena perubahannya seperti itu, maka saya sarankan ya, terutama pada rekan-rekan guru yang usianya masih timur. Kalau Pedra kan sudah kedaluarsa. Ya, karena apa? Dapodik saja sudah menolak, usia saya sudah hampir 65 tahun. Gitu. Jadi saya menyarankan pada panjenengan yang masih timur-timur, usahakan ya bisa ikut seperti Bu Puji dan kedepannya lulus. Gitu. Supaya apa? Supaya nanti penghargaan dari negara itu bisa jenengan raih, karena lumayan ya. Kalau 10 tahun nanti diinvasi dengan pegawai negeri itu kan kurang lebih pangkatnya sudah 3C, 3D. Nah, itu rata-rata penghasilannya kalau dengan sekarang itu sudah di atas 4,5 juta. Nah, jadi kalau gaji pokoknya 4 juta, paling tidak dapatnya itu nanti dipotong berapa persen pajak. Nah, kan lumayan itu ya. Nah, tapi syaratnya apa? Ya bisa jadi guru penggerak. Nah, supaya bisa jadi guru penggerak bagaimana? Nah, kan begitu bertanya ya, ngangsu kawarun yang sedang melakukan program itu, yaitu kalau di sini Bu Puji. Nah, jadi kalau jenengan bisa menyerap ilmu yang disampaikan Bu Puji, paling tidak itu persiapan nanti kalau ada seleksi atau apa pendaftaran jadi guru penggerak. Karena sampai saat ini masih terus dibuka, walaupun sudah kelompok ke-13 kalau nggak salah ya, sekarang pendaftaran itu 10 ya gitu. Itu untuk itu makanya respon itu harus diikuti supaya kalau sibuk memang sibuk ya. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan itu tentang kasus. Nah, ini mungkin kasus ini dialami oleh saya dan juga dialami oleh panjenengan. Jadi saya mulang di kelas 12 TBSN 1 dan TBSN 2. Yang TBSN 1 itu relatif sudah bisa dikendalikan untuk menghadapi ujian. Tapi yang di TBSN 2 ini wali kelasnya Bu Ulpa itu sampai saat ini masih jadi dilema karena tidak atau belum terselesaikan. Contohnya itu yang paling ekstrim itu Muhammad Ainun dan Muhammad Wida. Sampai hari ini belum masuk. Jadi dari hari pertama. Nah, ini saya sarankan ya, karena memang mengeluarkan anak itu tidak gampang. Jauh banyak pertimbangannya. Contohnya apa? Kalau kaitannya dengan keuangan, tidak hanya keuangan input dari orang tua, tapi juga keuangan input dari negara. Kan ada bos, jadi kalau bos anak itu keluar mesti bosnya dihapus. Nah, kalau menghapusnya setelah anak itu keluar nggak ada masalah,
Tapi kalau menghapusnya itu dari awal, nah ini kan jadi masalah. Berarti kita nanti harus mengembalikan uang yang sudah diterima. Nah, jadi mengeluarkan anak itu tidak gampang. Tapi kalau mau diopeni, ya bagaimana caranya? Kan begitu ya, dibicarakan nanti ditindaklanjuti. Tapi secara kesimpulan, kalau Monahijul saya amati itu sudah bisa. Artinya begini, jadi kalau ada anak yang dianggap tidak memenuhi syarat, kemudian ditunda, tidak lulus, itu bisa saja, ya, dia akan diberikan ijazahnya kalau apa? Menyelesaikan program yang ditinggalkan. Nah, ini sudah beberapa tahun ini ada yang terakhir itu EPAN itu. Nah, apa yang dua tadi yang saya sebutkan juga akan dibuat seperti itu karena rumitnya tadi urusan keuangan, ya kan? Nah, nanti beban yang harus disampaikan kalau puasnya belum turun ada ujian, nanti juga akan membebani ujian. Apa pertimbangannya karena keuangan atau pertimbangan yang lain? Ya, ini perlu disikapi. Itu yang pertama tadi sudah saya sampaikan sama Bu Puji sebagian. Itu untuk yang kasus. Tapi yang jelas, kalau menurut saya kita tidak bisa memaksakan memberikan nilai begitu saja. Walaupun apa KKM-nya 80 atau KKM-nya 75 tanpa ada proses yang dilakukan, kan tidak bisa. Kenapa? Karena skala nilai itu kan dari 0 sampai 100 kan gitu. Jadi guru itu punya hak prerogatif penuh untuk memberikan nilai pada siswa. Jadi yang nilainya KKM itu ya yang pantas, kan mestinya kan begitu, tidak dikebiah-uyah, ya. Yang tidak pernah masuk pun, yes pokoknya kamu naik nanti saya kasih KKM. Itu ada indikasi seperti itu saat ini tuh ada. Di kurikulum Merdeka juga begitu, tidak boleh memberikan nilai kosong dan nilai kurang, ada kriterianya, tapi di sana tidak menyebutkan dengan KKB dan KKM. Tapi proses penilaian itu tetap ada. Kenapa? Ya untuk mengukur hasil belajar yang kita lakukan. Itu kemudian yang paling pokok lagi, ya. Nah, ini saya sering menyampaikan yang terakhir itu pada saat penilaian kinerja kepala sekolah dan menyampaikan juga pengawas pembina, yaitu tentang mindset kita. Itu saya selalu mengajak panjenengan semua. Jadi kalau mau ada rapat itu ya ngajeni diri kita sendirilah, gitu ya. Jadi jangan sampai orang lain yang sudah datang itu menunggu kita, ya, ngopiak kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Segera aja. Ini kalau saya lihat tadi mundurnya 37 menit. Nah, makanya tadi di ruangan agak ramai. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Ya karena pola pikir kita, pola pandang kita belum selesai. Tapi kalau sudah selesai, alhamdulillah bisa jalan. Nah, jadi saya mengajak kembali sama panjenengan, marilah kita belajar, ya, merubah cara pandang. Kenapa? Perubahan itu sangat cepat sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu positive thinking. Nah, ini penting, terutama kita sebagai guru. Karena kalau kita tidak punya itu, ya, kita sulit, ya, sulit. Selalu saja menganggap pada orang lain itu salah, kurang, dan selalu membenarkan diri kita yang paling benar, yang paling baik. Kenapa? Karena tadi mindset yang ada di sini, ya, isinya hanya sampah, bukan positive thinking. Tapi kalau positive thinking tidak begitu. Nah, ini bahayanya lagi kalau seorang guru tidak punya positive thinking sama siswa. Kita akan sulit memperbaiki siswa itu. Kenapa? Karena siswa yang jelek, wah, sudah dianggap paling jelek gitu. Sehingga akan sulit mengembalikan posisi kita. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ini yang perlu saya pesankan, karena ini sebenarnya bisa kita lakukan, tapi kadang-kadang lupa. Gitu. Maka
posisi saya di sini mengingatkan. Ya, yang ketiga itu positif feeling. Nah, guru itu harus punya feeling. Nah, yang ada sekarang itu seperti apa? Yang belum ada seperti apa? Besok akan terjadi apa? Nah, itu yang menjawab itu feeling kita. Menjawab. Ya, seperti tadi pokoknya benar nggak ya? Nanti yang tidak punya sertifikat si pendidik itu akan dapat apa itu? Tunjangan sertifikasi. Jawabannya pasti. Kenapa? Karena ada regulasinya. Nah, feelingnya kan main ke sana. Tapi kalau tidak feelingnya main ke sana ya masa bodoh lah. Biarin aja itu kan apa? Kalau rezekinya nanti datang sendiri nggak bisa seperti itu. Ya, tetap harus ada upaya, ada usaha. Gitu. Rezeki itu tidak mungkin datang sendiri tanpa usaha dan upaya. Nah, kemudian yang terakhir ya ini kaitannya dengan mention tadi yaitu positif motivasi. Nah, jadi sebagai guru itu harus selalu bersemangat. Nah, karena kalau jadi guru tidak bersemangat nanti berhadapan dengan siswa isinya uring-uringan, terutama kalau tanggal tua. Nah, kan gitu. Kalau tanggal muda ya biasa ya guyan-guyu, ya, senyum-senyum. Tapi begitu tengah bulan tanggal tua akan kehilangan motivasi. Nah, ketika guru kehilangan motivasi, akibatnya apa? Akan sulit memberikan motivasi pada pada siswa. Itu penting. Setiap kita masuk ya harus selalu memberikan motivasi. Syukur motivasinya itu selalu update yang baru supaya apa? Tidak membosankan. Gitu. Karena kalau itu saja kan nanti bosan. Kemarin Petruk jadi raja, sekarang Petruk jadi raja. Diganti ya, Gareng jadi raja atau Semar jadi raja, nah, gitu. Seperti itu. Jadi diupdate terus, itu motivasi, diperbaiki terus. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, moga nanti kita cermati bersama program yang akan disampaikan oleh Bu Puji ya, yang mungkin pengalaman ini nanti bisa membekali kita ke arah yang lebih maju gitu. Karena perbaikan pengajaran harus selalu diupdate sekarang itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara yang keempat yakni penyampaian diseminasi budaya positif SMK Manahijun Hidayat oleh calon guru penggerak angkatan ke-7. Kepada yang terhormat Ibu Puji Mariati Sarjana Pendidikan kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak DRSC Masukan selaku Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak DRS Indah Permana selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajemen itu. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Guru SMK Manahijun Pati. Sebelum saya sampaikan di sini, saya ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Dan untuk yang pertama ini kita mau berkenaan dengan diseminasi budaya positif di SMK Manahijun. Kita belajar bersama-sama nih Bapak Ibu. Menurut panjenengan, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan guru. Menurut panjenengan, Bapak Ibu setuju atau tidak? Oh ya maaf, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Yang setuju tolong bisa angkat tangannya. Yang setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, yang setuju berarti Pak Bibit, Pak Malik, sama Pak Dono, Pak Indra, Pak Mas'ud, Bu Dewi. Berarti setuju ya kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak ya. Ini ada banyak ya. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya.
Terus di sini saya mau minta tolong sama Pak Maklum. Kenapa disiplin dapat kenapa hukuman panjenengan dapat mendisiplinkan anak? Bisa disampaikan? Menjelaskan terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini menurut saya ini adalah salah satu cara, walaupun tidak sepenuhnya, tapi menurut saya sebagian besar adalah hukuman ini dapat mendisiplinkan anak. Nah, contohnya ketika ini pelajaran yang saya dapat selama ini, ketika dulu saya contohnya adalah melanggar peraturan. Nah, ini kalau di pondok ya, saya biasanya bahasa pondok karena dulu saya belajarnya di pondok. Nah, ketika melanggar, contoh tidak ikut mengaji, itu langsung ada timnya atau yang absen. Nah, itu langsung memanggil dan disuruh ke dalam untuk ditakzir. Nah, itu adalah salah satu bentuk hukuman. Hukumannya adalah hukuman yang berbentuk bisa ya juga ada fisik dan juga sentuhan rohani. Jadi berdasarkan hukumannya adalah secara fisik dan sentuhan rohani. Disuruh membaca istighfar sebanyak-banyaknya sampai 5.000 kali, terus membaca surat Yasin dan lain sebagainya. Dan itu seolah-olah walaupun saya tidak ngaji sekali saja, ternyata di dalam hati saya karena itu adalah sebuah kesalahan yang seharusnya adalah sesuatu hal yang sepele. Nah, itu bisa menjadikannya anak itu nanti akan menjadi lebih semangat lagi, nah lebih semangat lagi. Nah, makanya saya sepakat dengan hukuman ini dapat mendisiplinkannya, tapi dengan catatan hukumannya jangan melulu hanya berkaitan dengan fisik, tapi hukuman harus disertai sentuhan rohani. Nah, itu kadang saya kalau menerapkan di kelas, nah itu barang siapa yang tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya, saya suruh maju ke depan, nah berdiri sampai jam pelajaran saya, istighfar di depan. Yang penting telinganya mendengarkan, yang tidak mengganggu dengan yang lain. Itu sering saya lakukan. Nah, itu saya mencoba menerapkan sesuatu metode hukuman atau yang dapat mendisiplinkan dengan sesuatu yang berbeda. Nah, kadang anak itu kalau hanya berdasarkan fisik saja, nah, nanti akhirnya malah ketemu dengan gurunya dan lain sebagainya. Nah, itu menurut saya yang saya alami secara pribadi dari pendidikan saya dan juga dari keluarga saya sendiri. Nah, memang seperti itu hukumannya yang diterapkan kepada saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Maklum. Berarti kita tampung dulu ya. Jadi Pak Maklum setuju bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pernyataan yang kedua, pemberian hukuman yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu, menurut panjenengan pripun? Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Bisa diajukan jari yang setuju. Pemberian hukuman yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju? Oke, Pak Juri, Bu Frida bisa dijelaskan kenapa panjenengan setuju dengan pernyataan di poin yang kedua? Saya bagus, di mana hukuman tersebut ada efek kedepannya, Bu. Untuk literasi sendiri saya akui untuk anak-anak di SMK Manahi Ciwidey ini masih sangat kurang. Jadi untuk hukuman-hukuman seperti itu saya sangat mendukung, di mana mereka diberi untuk waktu untuk membaca, dan kalau bisa nantinya mereka akan membuat kesimpulan dari hal yang sudah dibaca. Jadi tidak hanya sekedar membaca. Kalaupun diberi hukuman secara fisik itu sangat tidak setuju untuk saya sendiri. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Itu untuk pertanyaan yang kedua kita tamu dulu ya, Bapak Ibu. Kemudian pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini kita contohkan seperti kita memberikan reward atau kita memberi penghargaan kepada anak. Kayaknya kalau Bapak Ibu dengan pernyataan tersebut setuju apa enggak? Monggo. Setuju, berarti setuju semua ya. Bahasanya memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa dijelaskan untuk kenapa kita harus setuju dengan pernyataan tersebut sama Bu Endah mungkin? Monggo Bu Endah. Terima kasih. Bagi saya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju karena bagi saya penghargaan itu bukan hanya berupa barang. Reward itu bisa berupa pujian, bisa berupa hanya sekedar ngobrol bareng, berarti bagus ya, atau pujian-pujian ringan lainnya. Terus ngapunten Bu Puji, kalau yang poin sebelumnya saya memang kurang setuju dari tadi yang katakan, karena bagi BK khususnya kata-kata hukuman itu memang terkesan menakutkan, karena pada sejatinya pun kita cukup memberikan bimbingan. Bimbingan itu nanti juga akan melebar dan menyeluruh, nanti juga akan ditangani dengan sanksi-sanksi yang sama. Bagi saya, terima kasih. Ini Bapak Ibu, sebelum kita menjawab beberapa tadi pernyataan tadi, mari kita lihat dulu ya, kita main quiz dulu ya. Nah di sini bisa minta tolong, nanti ini kita terapkan perubahan paradigma. Ada A dan B. Ini posisinya panjenengan Bu Ulfa A, Bu Ayumi B. Begitu juga Pak Atif A, Pak Maknum B, kemudian Bu Frida A, Bu Afifat B. Mari kita coba masuk atau mau untuk pemahaman yang tadi kita masuk ke perubahan paradigma ini dulu ya. Bisa dilakukan, monggo Bapak Ibu. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Coba sobeklah secari kertas kecil. Coba bisa minta tolong yang A menyobek kertas kecil. Yang A menyobek kertas kecil. Coba minta tolong ya Bapak Ibu. Kecil loh. Kemudian kertas tersebut bisa jangan tulis benda atau sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidup jenengan. Bisa ya benda atau sesuatu hal yang jenengan tulis di secari kertas itu. Monggo Bapak Ibu bisa dicoba ditulis hal ataupun benda yang sangat berharga dan tidak ingin orang lain mengetahuinya. Bisa dicoba. Sudah ya? Kalau sudah, bisa digenggam di tangan kanan atau kiri, terserah. Bisa ditunjukkan seperti ini. Ini digenggam ya, tadi yang secari kertasnya sudah semua ya. Nah, itu untuk yang tim A atau yang A ya. Kemudian teman yang B, berarti yang B yang sampingnya ya. Coba dengan sekuat tenaga atau berbagai cara untuk bisa membuka kepala lawannya. Bisa ditunjukkan Bu Ulfa ataupun Bu Frida, Bu Suma, bisa minta tolong digenggam ya. Dan untuk yang A, silakan genggam sekuat tenaga, karena itu barang yang berharga dari Anda mau direbut oleh teman Anda. Bisa dipraktekkan, monggo. Silakan bercakap-cakapan pria, silakan direbut. Satu tangan aja, satu kepala. Dan yang satunya bisa merebutnya. Apakah Bu Ayumi sudah berhasil merebut barang yang di kepala sama Bu Ulfa? Belum coba bisa direkam. Oh ya, ini yang sudah ada
ada contoh dua ya. Yang pertama untuk pasangannya Bu Ulfa sama Bu Ayumi. Bu Ayumi tidak berhasil merebut atau Bu Ulfa masih bisa mempertahankan punyanya dengan segala cara. Kemudian yang satu contoh lagi Pak Maknum sama Pak Ahmi. Pak Ahmi akhirnya terkalahkan dan barang miliknya direbut oleh Pak Maknum gitu ya. Terus sekarang saya mau tanya ke Bu Ulfa, perasaan bagaimana Bu? Perasaan panjenengan karena berhasil mempertahankan milik jenengan. Halo. Terima kasih atas waktunya. Perasaan saya sangat senang sekali dan bangga karena saya bisa mempertahankan apa yang sangat berharga di dalam diri saya. Terima kasih. Perasaannya bagaimana? Saya perasaannya ikhlas. Pak ikhlas barangnya diambil. Saya kira nggak bisa ikut. Karena yang diambil itu dirayu tadi pulpen. Nah itu hanya kemudian perasaannya Bu Ayumi yang sudah berusaha dengan sekuat tenaga merebut barangnya Bu Ulfa dan akhirnya tidak bisa dimiliki. Bagaimana perasaan dengan Bu Ayumi? Galau ya karena tidak dapat merebut kesenangan Bu Ulfa tadi ya. Untuk Pak Maknum yang menjadi pemenang karena berhasil merebut tadi ya dalam acara bersyukur karena punya teman yang baik hati, saya minta dikasih. saya minta dikasih berarti tidak perlu dihentikan atau bujukan ya ini ya, langsung minta saja langsung dikasih. Nah ini Bapak Ibu dari sedikit permainan yang kita mainkan tadi, ini ada bahasanya itu kita lakukan juga karena ada teorinya ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang sebelumnya kita tidak pernah tahu akan hal ini, saya pun sama, saya juga baru tahu tentang teori kontrol, ilustrasi kontrol waktu pembelajaran di calon guru penggerak angkatan 7 ini ya. Perubahan paradigma atau teori kontrol atau ilustrasi kontrol itu ada 4 poinnya. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Itu mungkin yang sudah tertanam di benak kita ya, karena saya juga dulu mengalaminya. Kita beranggapan bahwa guru itu harus mengontrol murid, harus bisa mengontrol, mengendalikan murid. Tuh. Yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menurut Bapak Ibu, benar nggak teori tersebut? Nah, itu karena teori sudah kita pakai, mungkin ada juga yang penerapan dalam proses pembelajaran waktu di kelas, bahasanya menggunakan atau ilustrasinya, panjenengan berilustrasi bahwa kritik itu dapat dengan cara membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal tidak semuanya seperti itu nih Bapak Ibu. Nanti kita cari lagi permasalahannya yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga mungkin sudah kita terapkan dan itu kita nanti perlu pembenahan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid atau dalam kurikulum merdeka kita menekankan penekanan profil pelajar Pancasila pada murid, gitu ya Bapak Ibu. Yang terakhir, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar apa tidak Bapak Ibu? Panjenengan waktu di kelas seperti itu apa enggak? Kadang ya, berarti kita memang ada mindset atau ilustrasi seperti itu, bahwasanya itu tidak harus kita lakukan ya Bapak Ibu, karena ini kita nanti akan kemas lagi ke dalam materi-materi berikutnya atau ke proses-proses berikutnya, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa.
Bisakah kita mengontrol seseorang, Bapak Ibu? Bisa? Bisa. Bisa tidak Bu Bapak Ibu kita mengontrol seseorang? Kita lihat saja ya. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus responnya. Benar Bapak Ibu? Kadang kita di kelas berharap anak bisa menguasai materi yang telah kita sampaikan. Padahal seperti yang sudah disampaikan bahwasanya anak dengan kita itu jenjangnya saja sudah beda, ya kan? Kita sudah mengikuti perkuliahan, kalau anak masih di lingkupan SMA. Jadi kita memaksa anak menguasai materi yang kita sampaikan. Itu kalau kita mengikuti stimulus respon ya. Tetapi kenyataan dalam teori kontrol yang kita harus lakukan yaitu dengan cara apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita mencoba atau mengajak murid kita membuka pandangannya mengenai dengan tentang dunia. Dunia apa? Dunia yang sedang mereka genggam di usia tingkat SMA, SMK sederajat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar apa tidak Bapak Ibu? Ya, benar ya. Kita sudah mengakui bahwa selama ini saya juga seperti itu dulu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin sebagian besar dari kita bahkan itu menganggap anak yang nakal itu ya yang salah, yang susah diatur. Seperti itu ya. Padahal tidak semua anak nakal atau susah diatur itu nakal gitu ya. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, anak itu mungkin lebih aktif atau lebih suka serintanya atau lebih agresif ingin tahu itu karena mereka punya tujuan untuk apa nanti kita bahas di Selasa selanjutnya. bahas tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka sebagai manusia. Nanti ada 5 kebutuhan dasar ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Benar tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Yang mengontrol diri kita itu siapa? Diri kita sendiri, betul ya. Untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, tetapi kenapa kita sering mengontrol anak ya? Kalau tidak salah ya seperti itu ya. Kita anak harus A, anak harus B. Kalau enggak A nanti tak suruh B. Seperti itu. Itu yang saya sendiri terapkan sebelum saya memperoleh ilmu dari calon guru bergerak ini ya. Nanti kedepannya saya berharap kita bersama-sama untuk merubah pola pikir kita agar kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila dan memerdekakan murid dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Saya dapat mengontrol orang lain. Benar tidak Bapak Ibu? Tadi kayak yang sudah kita mainkan di Bu Ova sama Pak Makno. Saya dapat mengontrol orang lain. Benar tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Kenapa tidak? Karena kenapa kita tidak bisa mengontrol orang lain? Ya karena kita kan mempunyai pendapat sendiri, keinginan sendiri atau kebutuhan dasar. Tadi 5 kebutuhan dasar sendiri ya. Jadi tidak harus kita memaksakan kehendak kita ke orang. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut Anda benar apa tidak Bapak Ibu? Bisa ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu nanti kita ya. Kemudian kita harusnya menggunakan teori kontrol dengan cara berkolaborasi dan berkomitmen meningkatkan
baru. Jadi kita melakukan pemaksaan sesuai dengan keinginan kita itu, sebaiknya kita ganti dengan berkolaborasi dan berkomitmen menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian selanjutnya, model berpikir menang kalah. Benar tidak Bapak Ibu? Jenengan sering menerapkan model berpikir menang kalah. Menang kalah itu kayak tadi, saya menang, akhirnya miliknya Pak Ahi sudah saya dapatkan. Itu juga kayak kita di anak-anak murid kita juga mungkin sama seperti itu ya. Aduh, si Ani ranking 1, saya kalah karena saya tidak mendapat ranking. Itu mungkin perasaan seperti itu sering timbul di kita ya. Bahwasanya untuk teori kontrol yang kita gunakan model berpikir menang-menang, berarti sama. Setiap murid atau setiap anak itu memang ada kekurangan dan kelebihannya. Gitu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, di sini untuk menerapkan agar bahwasanya nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila itu bisa terwujud dalam proses pembelajaran di kelas, kita sebaiknya sebagai guru dan kita notabene dalam lingkungan sekolahan, kita bisa salah satunya menciptakan budaya positif. Ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai budaya positif? Mungkin Bu Fitri, budaya positif bisa ada yang tahu dulu Bu Fitri, budaya positif itu apa? Monggo. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut tanggapan saya, budaya positif, budaya itu adalah suatu kebiasaan. Positif itu hal-hal yang menjurus ke hal kebaikan. Jadi kemungkinan budaya positif yang ada, misalnya di SMK itu adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang menuju ke arah yang lebih positif atau lebih baik. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Secara garis besar atau secara umum memang benar yang seperti yang disampaikan sama Bu Fitri, bahwasanya budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang bertujuan atau berpihak pada murid dan dapat dikembangkan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini mungkin juga sudah ada beberapa yang sudah kita terapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ya. Saya lanjutkan ya, untuk budaya positif tadi kita juga bisa menerapkan dengan cara disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Kemudian dalam penerapannya, budaya positif dapat mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, maupun tanpa hukuman. Jadi untuk tadi menjawab beberapa pernyataan yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita bisa menggunakannya dengan budaya positif. Penerapannya kita mulai dari apa? Dari disiplin positif. Karena disiplin positif itu bisa memberdayakan anak atau merubah mindset mereka, menumbuhkan kesadaran mereka bahwa dalam melakukan sesuatu hal tidak perlu dengan adanya sogokan, ancaman, atau bahkan hukuman, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kita harus menerapkan budaya positif atau disiplin positif dalam lingkungan sekolah kita? Karena kita kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu slogan atau yang sudah digaung-gaungkan oleh Menteri kita, Mas Menteri Nadiem Makarim ya, bahwasanya
yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ sudah saya paparkan berkenaan dengan profil pelajar Pancasila. Bahasanya yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disiplin positifnya atau kebiasaan baik yang kita terapkan apa? Misal contoh, kita sudah menerapkan yang namanya 5S. Sopan, santun, salam, sapa, senyum ya, yang kita sudah lakukan di setiap pagi hari. Itu mewujudkan profil pelajar Pancasila berkenaan dengan beriman dan bertakwa. Contoh lagi, kita dalam mengawali pembelajaran, kita berdoa dalam membacakan Asmaul Husna ya. Setiap awal pembelajaran kita sudah melakukan kebiasaan atau disiplin positif di lingkungan SMK Maneh juga. Untuk yang kedua, berkebinekaan global. Apakah kita sudah menerapkan berkebinekaan global di SMK Maneh juga, Bapak Ibu? Sudah belum menurut panjenengan? Sudah belum? Sudah belum kita menerapkan kebinekaan global dalam lingkungan SMK Maneh juga? Sudah, bisa minta tolong dijelaskan Bu Ayumi? Oke, dulu itu pernah ada Pak, sempat ada, tapi kalau kebinekaan tidak secara global itu sendiri, itu kan setiap desa itu kan pasti anak itu kan mempunyai budaya sendiri-sendiri. Nah, menjadi satu kelas kan otomatis bisa bisa saling menghargai juga. Terus apalagi satu sekolah ini kan termasuk global juga gitu Pak, kalau digabung jadi satu. Kalau pengertian saya global itu lintas negara, namanya global bumi gitu. Tapi kalau itu namanya lintas wilayah. Oh gitu. Oke. Saya tambahan, kalau di sini memang kita sudah Pak, itu mungkin yang memang disampaikan Ya sama Bu mungkin Ayumi. secara konsep nggak ada, tapi secara aplikasi mungkin belum. Ya. Itu kemarin juga saya sudah menerapkan. Gimana saya melihatnya itu memang dari anak kita berasal dari beberapa desa, dan setiap desa ataupun kecamatan dan bahkan kabupaten itu contoh yang paling gampang itu biasanya kan dipraktekkan di sekolah itu pertukaran belajar ya, pokoknya pelajar kita ke Jepang dan Jepang ke sini. Nah, itu contoh yang paling gampang secara spesifik. Ya, pertukaran remaja itu ya, pertukaran pelajar ya. Kalau saya sendiri kemarin itu membuat kebinekaan global itu memang ya dengan cara itu, anak satu kelas kan dari daerah masing-masing itu mereka memberikan masukan dalam satu kelas, kita rangkum ke dalam satu materi. Jadi anak menyampaikan di daerah Banyukawa misal itu mereka ada yang namanya sedekah laut. Kalau kami yang di Kembang atau di Naga itu ada yang namanya sedekah bumi. Itu ya kalau sejauh yang saya tahu. Ya, monggo. Mohon maaf ada Ibu, untuk berkebinekaan global di dalam profil pelajar Pancasila ini berdasarkan pemahaman saya itu adalah dimulai dari yang paling rendah, kemudian memang endingnya ke global. Nah, dimulai dari lingkungan sekitar, terus wilayah, terus antar pulau, kemudian antar negara. Nah, itu yang saya pahami berdasarkan yang saya baca terkait dengan pengertian kebinekaan global yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Makmur. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Untuk yang ketiga, gotong royong ini juga sudah kita terapkan ya, dengan cara gotong royong saat pembersihan kelas mungkin, gotong royong saat saat ada acara, guru karyawan beserta siswa itu bersama-sama mewujudkan acara tersebut ya. Kemudian mandiri ini juga sudah kita terapkan. Salah satu contoh kita dalam melakukan pembelajaran, anak
anak-anak sudah mencari sumber atau data sendiri. Kayak kemarin yang sudah saya lihat dari Bu Dewi, itu materinya kalau tidak salah negosiasi, itu juga sudah diterapkan. Anak mandiri mempraktekkan cara negosiasinya di pasar ya, kalau tidak salah itu bagaimana, kemudian direkam dalam video, didokumentasikan, itu juga sudah bagus. Benar kritis dan kreatif. Ini alhamdulillah kalau menurut saya di SMK juga sudah ada penerapan itu semua ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Kalau di sini kemarin saya untuk penerapan budaya positif, saya melakukan bentuk keyakinan kelas. Karena ini apa? Kalau dulunya Bapak Ibu kenal itu tata tertib, ya, tata tertib yang dituangkan dalam hitam di atas putih, dan itu kalau kita di tata tertib sekolah dulu itu anak kan tidak ikut andil dalam pembuatannya. Sepihak kita laksanakan atau kita sahkan oleh satuan pendidikan. Nah kemudian itu kita sampaikan ke anak, ke wali murid, dan terbentuklah yang namanya tata tertib sekolah. Tetapi dalam mewujudkan profil belajar Pancasila yang mengajarkan pembelajaran berpihak pada murid, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Bahwasanya kalau dulu kita sebagai guru berperan sebagai subjek, anak sebagai objek, atau guru yang menuntut mereka, yang memberi materi, yang menyuruh anak harus jadi apa, harus jadi apa. Nah untuk perubahan atau mindset tersebut, kita dalam kurikulum Merdeka itu pembelajaran lebih dititik beratkan untuk murid, berpihak pada murid. Dan salah satu langkah yang saya ambil kemarin dengan cara membentuk keyakinan kelas, dan ini saya lakukan di kelas 10 TJKT 2 ya. Ini hasilnya. Kemudian ini TKJ 1 yang saya terapkan mengenai keyakinan kelas di kelas 10 TJKT 1 ya. Biasanya mereka memiliki 6 keyakinan kelas yang disepakati dan dituangkan dan kemudian ditambah di kelas mereka. Itu menjadi kesepakatan mereka. Jadi kita tidak perlu menghakimi mereka ataupun memberi hukuman atau menghadap mereka bila mereka melakukan kesalahan. Kita tinggal mengingatkan saja mereka bahwasanya kita memiliki keyakinan kelas ya, seperti itu. Nah, dari keseluruhan tadi itu terwujudnya karena kita sebagai manusia itu memang memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 ya, baik itu kita sebagai guru ataupun kita sebagai anak kita sebagai murid. Kebutuhan dasar manusia itu setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, keempat kesenangan, dan yang kelima kekuasaan atau power. Mereka mempunyai power atau tidak, itu ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru atau yang kita miliki. Bisa itu kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, dan kita sebagai teman, ataupun kita sebagai monitor atau pemantau, dan yang terakhir kita sebagai manajer. Berikut ini saya sampaikan untuk video singkat contoh beberapa posisi kontrol guru ya. Monggo silahkan bisa dicermati terlebih dahulu. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak,
Silahkan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Di sekilas video pendek dari posisi kontrol kita sebagai guru. Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, menurut panjenengan yang ideal yang kita bisa terapkan di sekolah kita yang mana, Bapak Ibu? Semuanya ideal. Oke, bisa memberikan jawaban Bu Ina, mungkin membantu perwakilan dari temannya. Dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang ideal kita terapkan harusnya di posisi kita sebagai apa? Tadi ada 5 ya. Tadi di video pendek juga itu 5-5-nya sudah disampaikan. Oke. Posisi kontrol yang menurut saya lebih baik itu membuat orang merasa bersalah. Ya. Jadi ketika siswa dibuat merasa bersalah, mungkin di kemudian hari dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Seperti itu. Oke, langsung aja ya. Kalau saya kasih tanggapan, kalau kita membuat orang merasa bersalah, apakah itu benar-benar efektif anak menjadi jeda, Bapak Ibu? Mungkin iya, tetapi mereka akan mempunyai beban psikis yang teramat dalam. Karena sikap anak itu kita tadi melihat dari 5 dasar kebutuhan manusia. Kita sebagai murid ya, kita tidak bisa menerapkan membuat orang merasa bersalah karena nanti dampaknya itu juga tidak sekali atau 1-2 kali ini. Mungkin kalau kita di penghukum mungkin ya, anak dihukum sekali mungkin langsung hilang. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah seperti tadi yang dicontohkan dalam video, itu anak jadi bawanya ke hati, masuknya langsung ke hati. Jadi kebutuhan dasarnya, cinta dan kasih sayangnya itu anak merasa tersisihkan, gitu ya. Anak merasa ternyata Bu A tidak sayang sama
buktinya sampai membuat saya gitu, anak jadi terngiang-ngiang atau dibawa ke dalam gitu ya. Ada lagi, kalau menurut Pak Juri, posisi kontrol kita sebagai apa? Terkait dengan posisi kontrol kita yang terbaik sih, kalau kita sebut yang terbaik itu pasti sebagai manajer nih. Karena sebagai manajer itu nanti kita akan menganalisis suatu keadaan itu alasannya apa bisa terjadi. Tetapi dalam implementasinya saya sendiri itu kelimanya saya lakukan, Bu. Karena saya mengadaptasi ke anaknya juga. Terkadang anak itu dicara manajerial, dicari penyebabnya kenapa sampai keadaan itu terjadi itu kadang ada bohongnya juga. Bukan keadaan yang sebenarnya. Bukan alasannya sebenarnya. Jadi kalau saya terapkan ya mulai dari manajerial itu kemudian saya naikkan bahkan sampai ke penghukuman. Tapi secara bertahap seperti itu mengikuti pribadi dari anak masing-masing. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Juri. Bisa tepuk tangan untuk Pak Juri ya. Ini berarti kita ambil kesimpulan bahwasanya manajer itu yang paling ideal kalau menurut Pak Juri ya. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan posisi kontrol guru sedangkan kita juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan, seperti itu ya. Nah, pewujudan posisi kontrol guru bisa kita terapkan dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu bisa dengan cara yang pertama menstabilkan identitas, menanya dulu anaknya ada masalah apa gitu ya. Validasi tindakan untuk yang kedua yang salah, tindakan mana yang perlu diperbaiki. Kemudian yang ketiga kembali ke keyakinan kelas tadi ya, menanyakan keyakinan kepada anak. Kalau nanti kita ranahnya di lingkungan sekolah, berarti kita untuk menyusunan keyakinan sekolah seperti itu ya. Ini ada juga saya mau sampaikan video pendek langsung kasus. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan
bagaimana memperbaiki masalah ini. Singkat mengenai penerapan segitiga restitusi untuk mewujudkan kita di posisi kontrol sebagai manajer. Kita menanyakan dahulu kepada anak, kemudian memvalidasi masalah mereka. Yang terakhir kita tanyakan keyakinan atau prinsip mereka, dan mereka sendiri pula yang mencari penyelesaian masalahnya. Udah positif, saya juga mendapatkan beberapa materi yang sudah saya peroleh saat mengikuti program Guru Penggerak. Yang pertama berkenaan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah saya sampaikan tadi sekilas bahwasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Marianti dari SMK Maneh Juda, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pati. Di sini saya mau menyampaikan mengenai aksi nyata yang sudah saya terapkan di sekolah kami dengan modul 1.1. Dewantara dan penerapan atas dasar pendidikan yang artinya menuntun, diartikan bahwa menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Proses pembelajaran itu dulunya saya memang melakukan pembelajaran yang saya sebagai objek, bukan anak ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sama seperti saya. Jadi semua materi, semua arahan itu saya, anak hanya sebagai objek. Si A harus begini, si B harus begini. Nanti targetnya harus bisa menguasai sampai taraf membaca lancar, membaca cepat. Itu mungkin seperti itu ya. Semuanya satu kelas itu saya yang menargetkan. Kamu harus bisa ini. Kamu harus bisa membaca puisi dengan lancar. Kamu harus bisa menyampaikan ulasan cerita pendek dengan benar. Itu kalau pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya memperoleh ilmu dari guru penggerak berkenaan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahasanya guru harus berperan sebagai fasilitator atau pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Itu seperti itu. Saya masih menggunakan sistem guru atau saya sebagai subjek. Nah, ini pengalaman dan pembelajaran dalam bentuk catatan baik. Ini kemudian dari yang saya peroleh saya sampaikan atau saya keterapkan ke dalam proses pembelajaran yang saya ampuh, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia bentuknya dalam teks prosedur. Itu kalau dulu sebelum saya memperoleh materi ini, saya menyuruh anak membuat teks prosedur, ditulis, dibaca, dihafalkan seperti itu. Karena kita sudah melakukan perubahan, jadi teks prosedur tersebut langsung kita kepraktekkan. Saya bekerja sama dengan Pak Juri ya Pak, selaku guru kewirausahaan kemarin itu PKK, mohon maaf. Itu teks prosedur saya kaitkan dengan mata pelajaran PKK. Jadi anak mungkin lebih antusias
tidak saya batasi kreativitas anaknya. Anak bisa mewujudkan tes prosedur apa yang mereka inginkan. Nah ini ya, refleksi pembelajaran memanfaatkan media sosial. Ini yang sudah mereka kerjakan. Jadi mereka membuat tes prosedur berkenaan dengan jurusan mereka masing-masing bisa, atau kesenangan mereka juga bisa. Saya tidak membatasi. Kemudian mereka saya suruh upload untuk melatih kemandirian atau benaran kritis mereka ke dalam media sosial mereka. Nah, setelah itu saya juga menyampaikan kepada rekan guru saya kemarin sama Bu Endang. Kemudian ini juga ada testimoni dari anaknya juga bahwasanya saya melakukan pembelajaran tes prosedur itu anak merasa lebih senang, lebih ingin tahu dan lebih ingin menguasai dalam kepada filosofi Ki Dewantara. Kemudian saya juga melakukan aksi nyata dalam bentuk nilai dan peran guru penggerak. Yang ini saya terapkan di nilai dan pada guru penggerak itu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Langkah nyata yang saya jalankan untuk anak nah ini ya Bapak Ibu, saya kemarin ini bersama dengan ini gambarnya pecah, mohon maaf, itu materi PKK. Anak membuat keripik dari pelepah pisang. Itu kita sebagai guru hanya berperan sebagai fasilitatornya. Anak bebas membuat produk atau menghasilkan produk. Nah kemudian dalam penerapannya kita bisa menggunakan, sebelum kita melakukan pembelajaran, bisa kita melakukan atau memulai dengan asesmen diagnosis, atau kita berkolaborasi dengan anak bahwa untuk minat apa yang mereka inginkan atau mempelajari tentang apa yang mereka inginkan saat proses pembelajaran. Dan itu mengenai yang kita ke anak. Kalau secara perannya juga saya di sini sebagai coach atau pembimbing dalam bisa beberapa rapat ini ya yang sudah kita lakukan. Dan ini juga berkolaborasi atau izin dengan Bapak Kepala Sekolah. Itu untuk yang peran dan nilai guru penggeraknya. Kemudian untuk yang tadi yang sudah saya sampaikan mengenai praktek segitiga restitusi. Sebelum saya menyampaikan ke panjenengan, saya juga sudah menerapkannya terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini saya terapkan di anak asisten keperawatan dengan kasus si anak itu kurang percaya diri. Nah, dan yang keduanya yaitu kasus di kelas 11 TKJ, anak tersebut susah menerima pelajaran. Ini sekilas ya. Bagaimana kabarnya Ani? Dari tadi kok saya perhatikan kamu nunduk, terus kamu suaranya pelan sekali ya. Ada masalah Ani? Oh gimana? Bisa kamu mulai cerita sama Bu Puji apa yang kamu rasakan saat ini, Dok?
Saya takut, Bu. Takut kenapa? Dulu saya SD sering dibully sama teman-teman. Oh, terus selain itu kenapa kamu takut? Itu kan waktu kamu SD ya? Iya. Terus hanya itu? Iya. Ternyata itu yang membuat kamu kurang percaya diri. Ternyata dari beban kamu di SD kamu bawa sampai kamu di tingkat SMK ya, Nduk ya. Nah, kalau begitu kamu tidak percaya diri, kira-kira kamu merasa rugi apa enggak, Nduk? Oh, rugi ya. Terus apalagi selain kamu rasa takut? Kamu jadi tidak punya teman kan? Iya, temannya itu saja. Temannya itu saja. Sekarang sebelum kamu ke sini ke SMK, bergabung dengan SMK, kamu masih ingat nggak keyakinan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru selama kamu di SMK? Keyakinan apa yang harus kamu jalani agar kamu menumbuhkan rasa percaya dirimu itu? Masih ingat nggak? Masih. Nah, terus kalau masih ingat, tindakan selanjutnya yang kamu lakukan apa ini, Nduk? Lalu, apa langkah yang selanjutnya yang mau kamu lakukan untuk meyakini keyakinan tadi? Saya tidak tahu caranya, Bu. Saya terlanjur malu. Nah, hidup itu kita pilihan, loh. Kalau kamu masih mau tetap seperti ini dengan rasa mindermu, rasa traumamu, atau kamu mau kumpul sama teman-teman, berubah menjadi lebih percaya diri, atau itu pilihan kamu, ya. Terus ini nanti kedepannya bagaimana? Saya ingin lebih percaya diri. Baik, Bu. Oke, tadi di kelas pelajaran apa? Pelajaran bahasa Indonesia. Kamu bisa menerima pelajaran bahasa Indonesia atau masih bagaimana yang kamu rasakan? Kurang paham, Bu. Kurang paham? Kurang pahamnya di mana? Susah menangkap kalau penerangannya kurang jelas gitu. Nah, itu di semua pelajaran atau hanya memang bahasa Indonesia saja? Ada beberapa di mata pelajaran sih, Bu. Ya, pas Bapak atau Ibu guru menjelaskan, kamu mendengarkan nggak, Le? Mendengarkan. Terus yang kamu tidak pahami, kalau kamu tidak paham saat Bapak Ibu guru memaparkan, kamu berusaha tanya ke Bapak Ibu guru atau enggak? Tidak, Bu, soalnya saya malu. Nah itu, kalau kamu malu, kira-kira kamu jadi tahu. Kalau kamu malu bertanya, kamu kan jadi tidak tahu ya. Terus itu nanti bagaimana kalau kamu seperti itu terus? Akan kesulitan sendiri. Ya, yang rugi kamu kan? Kamu kesulitan kan dalam pemahaman setiap mata pelajaran itu kan? Nah, terus langkahnya atau langkah yang mau kamu ambil, kamu tahu nggak kemarin keyakinan kelas, keyakinan di sini itu apa? Berani bertanya ketika tidak paham. Ya, harus mulai mau bertanya saat kamu tidak tahu atau kurang jelas di semua mata pelajaran. Nah, coba terus nanti bagaimana kalau kamu seperti ini, yang kamu tempuh langkah-langkah apa yang kemudian kamu mau tempuh
Nah, Akan bertanya kepada guru mapelnya. ya, coba seperti itu ya. Coba tanya ke guru mapelnya saat bapak atau ibu guru kamu menjelaskan ya. Nah, itu untuk biar kamu bisa menguasai atau kamu paham dengan ya disampaikan oleh bapak atau ibu guru ya Nang ya. Ya udah nanti Bu Puji tunggu kabar dari anak itu kita suruh mencari jalan keluarnya sendiri terlebih dahulu dengan cara mengingatkan mereka bahwasanya kita sudah melakukan atau menerapkan keyakinan kelas seperti itu untuk penerapan segitiga restitusi. Itu beberapa hal yang saya sampaikan dalam pertemuan kali ini mengenai diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Mandiri Julukda. Waktu dan tempat saya memberikan ke moderator, apabila ada yang mohon bertanya silakan. Demikian penyampaian diseminasi budaya positif di SMK Mandiri Julukda. Kami buka untuk sesi pertama 2 penanya bagi Bapak Ibu guru yang mungkin masih memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam lagi mengenai diseminasi budaya positif. Silakan bisa tunjukkan jarinya. Silakan. Perkenalkan dulu nih Pak. Ada sedikit yang saya tanyakan Bu terkait dengan implementasi dari kontrol tadi, gitu. Guru sebagai kontrol tadi, sebagai manajer tadi itu. Ini wajib diterapkan oleh semua guru atau hanya ke bidang-bidang tertentu seperti yang untuk penanganan siswa misalkan. Karena terkait kan ini kalau nanti diterapkan ke semua guru berarti anak itu akan dipanggil beberapa kali. Tapi kalau di bidang tertentu yang berkaitan dengan siswa, entah itu BK maupun kesiswaan, itu kan nanti lebih spesifik, anak tidak terlalu banyak dipanggil atau terlalu banyak dikasih pertanyaan seperti itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Untuk penanya yang kedua, monggo dari ibu-ibu atau mungkin Bapak Wakil Kepala. Oke, Pak Dono mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ufa. Saya ingin bertanya berkaitan dengan kesepakatan kelas Bu. Tadi kan Bu Puji membuat kesepakatan kelas. Apakah kalau kita membuatnya lebih luas lagi seperti kesepakatan sekolah itu bisa atau tidak? Terima kasih. Baik, sudah cukup dulu Ibu Puji. Kontrol guru sebagai salah satunya adalah manajer. Apakah itu harus semua diterapkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru atau hanya mungkin stakeholder pemangku kebijakan yang berkaitan supaya nanti siswa itu tidak sering untuk dipanggil atau berkali-kali harus menemui Bapak Ibu Guru untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kalau mungkin langsung fokus ke stakeholder yang bersangkutan, jadi lebih spesifik. Apakah harus semua guru atau hanya pemangku yang berkaitan? Monggo Bu Puji. Oke, terima kasih ya pertanyaan dari Pak Juri. Sangat luar biasa kalau menurut saya, berarti dalam penyampaian kita tadi sudah ada respon positif dari Bapak Ibu Guru. Apakah kita wajib menerapkan ke semua guru atau hanya stakeholder ya Pak Juri? Kalau menurut saya itu bisa kita terapkan dari semua guru, tapi ranahnya di lingkungan kelas terlebih dahulu atau lingkungan saat pas panjenengan mengajar. Karena kasus anak itu kan beraneka ragam. Kalau tingkatannya nanti kasusnya anak dalam ranah sekolah, mungkin kita juga bisa koordinasi dengan pihak Bapak Kepala Sekolah, Waka-waka, BK, dan wali kelas berkenaan pembuatan keyakinan sekolah yang bisa kita terapkan atau yang mengontrol sebagai manajer nanti di stakeholder. Seperti itu Pak. Kalau menurut saya diterapkan kita semua bareng-bareng. Kalau yang menerapkan hanya Pak
Pak Juri dan Bu Puji, tentunya anak akan tidak sinergi atau tidak merasa oh hanya guru-guru tertentu. Jadi kalau bisa setelah ini kita terima ilmu ini, kita bisa menerapkannya di anak secara bersama-sama. Seperti itu Pak Juri nanti, karena kemarin juga saya sudah koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah berkenaan dengan budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Seperti itu Pak Juri, bagaimana? Oke, terima kasih. Yang kedua, tadi pertanyaan Bu Ulfa untuk Bu Mari, atau mungkin ada yang menanggapi Bu untuk pertanyaan dari Bapak Juri? Oke, boleh. Adakah yang mau menanggapi? Atau berarti setuju semua ya kita terapkan bersama-sama dalam lingkungan kita sebagai guru mapel di lingkungan kelas terlebih dahulu. Biasanya kasus anak itu ada di lingkungan sekolah atau taruh sekolah, kita masuknya ke ranah stakeholder sekolah. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Untuk Pak Juri bagaimana? Sudah puaskah? Oh, alhamdulillah dengan puasnya. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Maria Ulfa tadi tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu pertanyaannya apakah bisa lebih luas menjadi keyakinan atau kesepakatan sekolah? Monggo Bu Puji. Oke, terima kasih. Memang tujuan dari pemerintah atau dari Mas Menteri sendiri biasanya Merdeka Belajar atau pembelajaran berpihak pada murid itu melalui dari guru penggerak itu memang pembuatan keyakinan kelas terlebih dahulu, atau kita yang sebagai pemimpin pembelajaran di kelas Ulfa kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, dan sangat dimungkinkan atau bahkan lebih bagus bila mana keyakinan atau kesepakatan kelas itu tadi ditindaklanjuti oleh pihak sekolah dengan interaksi dari Bapak Kepala Sekolah beserta PKWK, beserta wali kelas dan pihak BK untuk melanjutkan dalam tarafnya menjadi keyakinan sekolah. Itu malah lebih bagus dan memang disarankan Bu Ulfa seperti itu. Nanti kedepannya bisa kita koordinasi lagi dengan Bapak Kepala Sekolah Bu Ulfa seperti itu Bu Ulfa. Yang berhasil, saya pengen bertanya sedikit mengenai kesepakatan kelas itu dari kelanjutan Ibu Ulfa sih. Kita dari beberapa guru yang mempunyai tugas tanda sebagai wali kelas, itu terutama itu untuk kesepakatan kelas sendiri, apakah nanti di kurikulum merdeka itu diharuskan menjadi salah satu tanggung jawabnya wali kelas, atau memang boleh berhak guru yang lainnya itu membuat suatu kesepakatan kelas meskipun itu bukan menjadi tanggung jawab kelasnya? Oke, langsung saja ya Bu Fitri, itu pertanyaan juga yang bagus. Kalau kita penerapannya kesepakatan kelas, kita ranahnya sebagai guru mapel, kita ngajar di beberapa kelas dan kita menerapkan semuanya dalam lingkupnya mungkin ke kelas, itu juga tidak dilarang. Tetapi alangkah baiknya bahasanya kesepakatan kelas itu ditampilkan oleh wali kelas beserta anak-anak, karena itu tidak lagi kelasnya dan disepakati, dan Bapak Guru juga mungkin bisa mengikuti kesepakatan kelas yang seperti itu Bu. Kalau masalah wajib atau tidaknya dari kementerian atau dari dinas melakukan menyosialisasi itu tergantung dikembalikan ke sekolahnya masing-masing. Karena kita kebetulan juga kurikulum yang kita gunakan kurikulum merdeka berubah, jadi alangkah baiknya kita menerapkan keyakinan kelas itu sebagai bentuk perubahan positif untuk kita semua. Seperti itu juga Bapak Ibu. Itu kalau dari saya Bu Fitri. Ya baik, bagaimana untuk Bu Ulfa sendiri? Sudah cukup? Oke. Untuk saya sendiri, Pak monggo. Kalau saya melihatnya kesepakatan yang mau diambil itu kesepakatan apa dalam budaya positif itu. Di sekolah itu kan ada tata tertib. Tata tertib itu juga kalau dilaksanakan akan melahirkan budaya-budaya positif. Jadi yang diambil itu kesepakatan yang seperti apa? Apa kesepakatan
yang di luar tata tertib itu. Kalau itu ya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai nanti kesepakatan yang diambil itu yang ada di tata tertib itu. Kenapa? Karena tata tertib itu kan diberikan pada saat anak mau menjadi siswa, ditandatangani sama orang tuanya, sama siswanya. Berarti kita sudah bersepakat dengan itu. Nah, kecuali kalau yang belum tercantum atau terbekap di tata tertib itu, baru ya kesepakatan. Umpamanya contoh ya, memberikan gerakan menabung di sekolah, itu kan budaya baik menabung itu. Nah, atau budaya buka bersama banyak di sekolah. Kalau pas bulan puasa nanti bawa takjilnya gimana? Mau sama-sama bawa takjil atau bawa takjilnya giliran? Nah, itu kan tidak ada deh peraturan tata tertib sekolah, bisa diambil. Itu kalau menurut saya yang bisa itu ya yang kira-kira yang tidak ada spesifik di pada tata tertib sekolah. Tapi kalau sudah ada ya jangan, karena nanti akan berbenturan. Terima kasih Pak Indra untuk masukannya. Ini tadi dibuka lagi sesi pertanyaan. Bu Putri, apa sudah cukup? Baik, untuk sesi pertama kita cukupkan untuk 2 pertanyaan. Kemudian untuk sesi 2 mungkin masih ada lagi yang masih semangat untuk memberikan pertanyaan. Monggo Bapak Ibu Guru SMK Magelang. Baik, untuk sesi pertama kita cukupkan untuk 2 pertanyaan. Kemudian untuk sesi 2 mungkin masih ada lagi yang masih semangat untuk memberikan pertanyaan. Monggo Bapak Ibu Guru SMK Magelang. Ketone wis jumeleh Bu. Sudah saatnya makan siang ya. Kemudian lagi saya tutup sampai dengan bacaan kali ini. Semoga saya tutup acara ini, nanti kita lanjutkan. Ini saya mohon maaf apabila dengan penyampaian saya tadi ada yang kurang berkenan atau menurut Bapak Ibu kurang sedih hati panjenengan. Kesalahan datangnya dari saya dan untuk yang kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi salam guru penggerak anak-anak produksi kita di SMK Magelang Jogja. Oke, masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Melanjutkan acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan materi diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Magelang Jogja dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bisa dipimpin doanya dulu. Mas Tata, silakan dipimpin doanya dulu. Doa mulai.
bagaimana kabarnya? Setelah merasakan liburan panjang, karena liburannya selama 1 tahun ya Cah ya? 1 tahun. Kalian itu liburan yang cukup lama dari tahun 2002 ke 2023. Liburan yang begitu panjang kalian lewati ya. Mungkin kesan dan kesan kalian saat liburan banyak sekali ya Cah ya. Nah, tapi saat kalian sudah berkumpul dengan teman-temannya sama Bapak Ibu guru juga, kita harus mulai menata atau mempersiapkan diri kita, baik itu Bapak Ibu guru ataupun kalian sebagai murid, mempersiapkan ke depannya atau proses pembelajaran di kelas yang bagaimana sih yang kalian itu harapkan gitu ya. Nah, sebelum nanti ke depannya semester ini mulai bulan Januari sampai bulan Julinya tentunya kita mau melakukan pembelajaran agar saat kalian pembelajaran di kelas menarik itu yang kalian inginkan seperti apa, biar kalian di kelas itu senang, nyaman, terus jadi pikiran kalian itu bisa jernih. Itu yang mau kalian lakukan atau yang kalian sampaikan ke saya, harus bagaimana pengelolaan kelas ini. Pikir aja, mau apa aja, kelas yang bagaimana yang kalian harapkan. Sophia, kelas yang bagaimana tuh pengennya? Yang apa, yang bagaimana? Kelas yang baik apanya? Akhlaknya. Berarti kalian menginginkan akhlak yang lebih baik. Terus ada lagi, keinginannya apa? Tidak memilih teman saat kerja kelompok. Tidak memilih teman saat kerja kelompok. Bagus saja ya? Karena ini bisa kita jadikan biar kita itu satu kelas, kita itu bisa teman semua ya. Terus apa lagi selain tidak pilih teman saat kerja kelompok? Apa lagi? Tidak menang sendiri. Tidak menang sendiri. Tidak menang sendiri ya, boleh itu ya. Karena kita satu kelas, satu lingkup harus kompak, harus rukun. Ada lagi kelas yang bagaimana yang kalian harapkan? Disiplin dan tepat waktu. Disiplin yang tepat waktu, boleh ya, itu bagus sekali ya, melatih disiplin. Disiplin itu tidak hanya diterapkan di kelas, tetapi juga bisa diterapkan di rumah. Disiplin apa? Disiplin waktu. Nah, kalau di sekolah contohnya apa aja? Berangkat tepat waktu. Nah, mengerjakan pekerjaan rumah tepat waktu. Ada lagi selain tadi gimana? Mengerjakan PR tepat waktu masuk dalam kedisiplinan. Yang lain? Oke, Dewi, apalagi Dewi bisa menambahkan? Budaya 5S. Budaya 5S, bagus saja ya. Budaya 5S itu apa saja Cah? Senyum, oke, bareng-bareng ya sama Bu Uji ya. Budaya 5S itu bisa kita lihat senyum, sapa, ya, budaya 5S. Terus ada lagi yang lain? Hah? Tunjuk tangan dong. Ada lagi? Tadi ada dengar selentingan apa? Apa Mas? Saling mengasihi. Saling mengasihi boleh. Nah, kalau kalian masih, dari segitu banyak keinginan kelas kalian, kita biar keinginan kalian tadi yang banyak itu bisa terwujud atau terlaksana,
baiknya kita ngapain? Apa yang harus kita lakukan ya? Ayo, yang bisa ya tunjuk jari. Yo. Ayo. Mengajukan kesepakatan kelas. Tata, apa Tata? Mengajukan kesepakatan kelas. Oke, luar biasa ya. Kita membentuk atau mengadakan yang namanya kesepakatan kelas. Boleh ya? Nah, ini buku ada angket bisa ditulis keinginan kalian untuk mewujudkan kelas yang tadi. Muridnya berangkat 5, terus ada 5S tadi. Itu bisa kalian kembangkan di sini, ditulis semua. Kemudian nanti hasilnya langsung bisa ditempel di papan tulis. Nanti kita bahas bareng-bareng gitu ya. Bisa diisi sesuka kalian, biar kalian kalau tadi disuruh mengutarakan agak yang malu ya. Kalau ini biar satu anak bisa mengutarakan isi hatinya, terus keinginannya di kelas TJKT 1 ini nantinya mau bagaimana, itu ya.
tidak boleh memakai, oh ya ini, tidak boleh memakai bedak. Berarti tidak boleh make up berlebihan. Ini mau kita gunakan, boleh Cak? Boleh. Berarti tidak boleh atau jangan atau tidak boleh berias make up berlebihan. Bisa kita gunakan ya? Bisa. Hari ini ya. Ya berarti ada yang pertama tadi menjaga kebersihan dengan membuang sampah. Yang kedua jangan memakai berlebihan. Kemudian ada apa lagi ini? Nah ini sama. Terus ada lagi, oh iya, membudidayakan 5S. 5S itu apa tadi ya? Senyum, sabar, sopan, santun, sabar. Ya berarti Mas, bisa kita gunakan ya? Bisa. Berarti kita sudah ambil 3 kesepakatan kelas ya. Yang pertama tadi menjaga kebersihan dengan cara membuat sampah. Ya, berarti itu masuknya ke kebersihan. Terus yang kedua, apa tadi? Tidak memakai make up yang berlebihan. Itu masuknya berarti ke sopanan. Ya, sopanan. Terus yang ketiga tadi apa? 5S. Ya, budaya 5S itu berarti juga termasuk ke nilai kesopanan. Kita lanjutkan ya. Ini juga ada tidak egois dalam berteman, tidak memilih-milih teman. Berarti ini sama ya. Nah, terus yang kemudian tidak memilih teman, tidak memilih-milih teman saat pembagian kelompok. Boleh Cak? Boleh. Ya itu kita masukkan ya. Berarti biar kelas kita, nah tujuannya itu apa? Kenapa kok tidak boleh adanya pilih-pilih teman? Untuk apa? Biar apa? Biar kelas kalian kenapa? Hah? Untuk kenyamanan kelas. Oh iya, ada yang untuk kenyamanan kelas. Nah apa lagi? Untuk menciptakan kerukunan. Boleh ya. Berarti itu kita masukkan ke kesepakatan kelas ya. Bisa? Bisa. Ya berarti 4 tadi tidak memilih-milih teman dalam kerja kelompok. Terus ini sama, tidak mengerjakan pikir, maksudnya sama ya. Terus kemudian ini yang paling bagus ya kalau saya kira itu tidak saling ejek mengejek atau tidak apa namanya saling membuli. Oh iya, tidak saling membuli. Boleh atau enggak ya? Kita boleh. Ya kita setuju ya itu ya. Setuju. Berarti kalau tidak boleh mengejek-ejek apa berarti masuknya? Bully ya. Bully. Jangan ada bully di kelas 10 TJKT 1 ya. Oke ya. Jadi sudah kita temukan berapa kesepakatan aja? 5. Mau tambah atau cukup 5 ini? Kita cari lagi. Hah? Tambah, ada yang tambah, ada yang cukup. Coba kita lihat tadi ya. Kalau saya tidak sama tadi ya. Ini tidak memilih-milih teman sama. Terus tidak memilih-milih teman juga sama. Tidak membedakan teman. Nah, sama. Tidak membedakan teman. Sudah sama. Tidak memilih-milih teman. Nah ini datang tepat waktu. Bagaimana? Bisa kita gunakan? Bisa. Datang tepat waktu. Berarti itu masuknya apa Cak? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Kedisiplinan tidak hanya kita bisa terapkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas, tapi juga bisa kita terapkan di mana Kak? Di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Contoh kedisiplinan di lingkungan rumah apa Cak?
membantu mengerjakan pekerjaan rumah, contohnya apa? Boleh membantu pekerjaan orang tua itu ya, tepat waktu. Terus kalau kita di lingkungan masyarakat, pernah nggak ikut bekerja sama? Kerja bakti, pos ronda, datang tepat waktu mengikuti jadwal pos ronda, itu ya ya. Oke, terima kasih ya. Tadi kalian sudah memberikan argumen kalian atau pendapat kalian dituangkan ke dalam bentuk potongan kertas kecil. Nanti kita susun ke dalam bentuk skema ya. Ini kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu tadi apa ya? Tadi yang sudah disampaikan sama Mbak. Siapa yang belakang? Mbak siapa? Mbak Sinta ya. Bahwa kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan sama yang berdasarkan kenyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang diturunkan ke kelas. Nah, berarti kita tidak perlu adanya hukuman ataupun kita tidak usah mengasih reward untuk yang sudah bagus, tapi kita menjadikan satu bukan dalam bentuk kata petik, tapi kita jadikan satu di kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang disetujui baik itu dari guru ataupun dari kalian, dari masing-masing murid, siswa, pendapat kalian. Tuh ya, nah kita hasil kesepakatan kelas kalian tadi apa? Yuk kita tuangkan dulu ya. Yang pertama tadi apa ya? Penerapan budaya 5S, senyum, salam, sopan, sopan, santun gitu ya. Kamu nanya. Apa yang terakhir? Stipa. Ini yang mana tiga, empat, lima. Saya segini aja ya. Nah ini segini. Ini aja sebenarnya bisa. Ini segini bisa. Tiga.